Shalom, saudara. Kita hari ini kembali beribadah kepada Tuhan. Ya. Kita tidak terasa sudah masuk bulan Maret, hampir April nih. Ya. Kita terus belajar tentang akhir zaman. Ya, dari Oktober lalu kita belajar akhir zaman. Sangat penting. Ya. Berulang kali saya sampaikan bahwa belajar akhir zaman itu sangat penting. Karena kitab Wahyu itu memuat, menyampaikan, menceritakan kejadian-kejadian yang akan terjadi, bahkan sedang terjadi di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, saudara. Maka perlu kita mengetahui apa yang akan terjadi, bagaimana kita harus siap siaga, bagaimana kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita kelewatan, dan kita tidak masuk ke dalam pengangkatan, saudara. Kalau kita masuk dalam pengangkatan, maka kita akan mengalami berbagai duka, penderitaan, bahkan kita harus mati, saudara. Bahkan ini juga kita akan hari ini akan teruskan khotbah tentang Revelation, ya, yaitu klik coba tentang jatuhnya Babel, ya. The fall of Babylon, jatuhnya Babel. Babel ini, saudara, ada di dalam kitab Wahyu pasal 17, 18 dan 19. Pada pasal 17 sudah penghakiman Babel. Yang ke-18 yang akan bahas hari ini adalah jatuhnya Babel. Yang ke-19 adalah nyanyian, pujian, jatuhnya Babel. Jadi Babel jatuh, surga bernyanyi, saudara. Mengapa demikian hebat? Babel dihukum, Babel dihakimi, dan Babel jatuh, dan Babel itu jatuh, surga bersorak-sorai. Ya. Maka kita belajar. Mungkin kita bertanya, Pak, apa gunanya kita belajar tentang jatuhnya Babel? Ya kan? Apa hubungannya dengan kita? Dengan akhir zaman yang akan kita alami nanti. Saudara, jatuhnya Babel itu sangat penting kita ketahui. Ya, apa itu Babel? Nanti kita akan pelajari, saudara. Kota Babel, ya, kita sebelum kita masuk ke dalam inti firman, kita harus tahu dulu apa itu kota Babel. Kota Babel, ya, itu terletak di sepanjang Sungai Efrat di Irak. Ya. Didirikan 2300 tahun yang lalu. Dan itu kota yang luar biasa sekali, yang indah. Dan Babel menjadi kota militer utama di bawah Raja Amori itu yang bernama Hammurabi. Ya. Setelah Hammurabi menaklukkan negara-negara dan kota tetangga yang membawa sebagian besar Mesopotamia, selatan dan tengah di bawah pemerintahan Babel, dan Babylon yang bersatu menciptakan sebuah kerajaan disebut Babelonia atau Babel yang begitu besar. Ya. Ini Babel, saudara. Bayangkan tahun-tahun yang dulu, ya, ribuan tahun sebelum Yesus lahir, udah ada kota megah begini, saudara. Ya. Raja Hammurabi mengubah Babel kota yang kaya, kuat, dan berpengaruh saat itu, saudara. Dia menciptakan salah satu kode hukum tertulis paling awal dan terangkap di dunia, dikenal sebagai kode Hammurabi, terkenal sekali. Itu membuat Babel melampaui kota-kota lain di wilayah tersebut, saudara. Dan Hammurabi terus dia membuat benteng kota. Satu lapis di bentengnya ini lebar, saudara. Bisa sekitar 6 meter, bisa kereta kuda bisa berbalapan di sini. Itu satu lapis. Setelah Hammurabi mati, digantikan oleh raja-raja lain, Nebukadnezar. Kalau Hammurabi membuat benteng kota hanya satu lapis, Nebukadnezar lebih gila lagi, membuat benteng 3 lapis. Benteng yang besar, tinggi, tebal itu 3 lapis. Betapa pemborosan, butuhannya banyak, saudara. Dan Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang paling kuat zaman Babel, saudara. Bahkan dia membangun kota dengan megah, dengan banyak juga berhala-berhala. Jadi banyak berhala dibangun, ada kuil-kuil berhala. Dan dia juga membangunkan istrinya istana yang indah, ya. Taman gantung, ya. Ini begitu indah, zaman dulu indah banget nih. Kalau zaman sekarang mungkin orang bangun bisa. Hotel-hotel juga banyak yang ada taman di atasnya. Tapi zaman dulu, padang gurun, padang pasir, dirubah menjadi begini, saudara. Ini karena cintanya pada istrinya dibangunkan begitu indah. Betapa megahnya kota Babel ini, saudara. Ini zamannya Nebukadnezar. Tetapi dan kemegahannya, kemewahannya, kekuatannya, akhirnya raja itu menjadi sombong. Dia membangun banyak berhala, kuil-kuil, patung-patung. Bahkan dia membangun patungnya sendiri. Harus disembah oleh semua orang Yahudi, orang Israel. Sampai-sampai Sadrak, Mesak, Abednego juga ikut disuruh menyembah. Tapi mereka melawan, tidak mau menyembah. Raja Babilonia atau Babel ini sangat sombong. Karena dia membangun kota yang besar, megah.
Dia katakan, akulah yang membangun kota ini. Akulah karena kuasaku, kekuatanku, maka kota ini jadi. Sombong sekali. Kita lihat ini Babel yang dulu dalam perjanjian lama. Kita nanti ada Babel akhir zaman. Ini Babel dulu yang di perjanjian lama. Daniel 4 ayat 29 dan 30. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika Raja Nabukadnezar sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel. Dia melihat kota yang indah. Kota yang hebat nih. Apa katanya? Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Kita lihat. Karena kekuatan kuasaku, karena aku yang membangun, aku yang kuat, aku yang kaya, aku yang hebat. Apa tujuan bangun? Untuk kemuliaan kebesaranku. Jadi dia membangun Babel dengan kekuatannya, kekayaannya, kehebatannya. Apa tujuannya? Untuk kemuliaannya, untuk kebesarannya. Maka dibangun menjadi kota kerajaan. Dia ingin disembah seperti Tuhan, maka dijadikan patung raja. Semua orang terus menyembah patung raja. Kalau nggak menyembah patung raja, dibuang ke tunggu api yang menyala-nyala. Semua orang menyembah, kecuali Sadrak, Mesak, Abednego. Ini kesombongan. Tetapi baru dia ngomong demikian, baru memuji dirinya, baru membual kehebatannya, baru belum selesai ngomong. Tuhan hukum dia. Jadi seperti binatang, hidupnya di hutan, makannya rumput, bahkan minumnya dari embun, air embun. Raja yang kuat, yang hebat, yang megah, bangun kota yang dahsyat, yang besar. Tiba-tiba menjadi seperti binatang, berjanggut, dia merangkak, dia makan rumput, minum air embun tiap hari. Bayangkan, kamu akan menjadi seperti binatang, tempatmu di hutan, makanmu rumput, minummu air dari embun. Sampai engkau mengakui, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. 7 tahun dia menjadi binatang. Seperti binatang. Dan tahun ke-7 dia bilang, engkaulah Tuhan. Engkau yang Maha Kuasa. Engkau yang mulia. Baru dia kembali di raja. Artinya apa? Kesombongan kita bisa menghancurkan hidup karir kita. Kita menghebat, kita kaya, terkenal, populer, dipuji-puji. Kita kalau memuji diri sendiri, mencari popularitas, mencari kemuliaan, dan kita menjadi idol banyak orang, maka Tuhan akan tampar kita. Seperti Herodes, dia berpidato, wah surat Tuhan, ditampar malaikat mati. Hati-hati, Tuhan paling benci dengan orang sombong. Tuhan paling benci dengan orang memegahkan diri untuk kemuliaan kebesaranku. Ngeri saudara, ya. Jadi kalau kita sukses, berhasil, kaya, terkenal, jangan kita sombong. Mungkin kita punya banyak toko, banyak perusahaan, banyak restoran. Kita sombong. Tuhan kasih COVID aja udah lepek. Udah stres semua. Ya kan? Jadi Babel ini sangat kuat. Maka ada penyembahan berhala-berhala kepada raja. Ada nabi-nabi palsu. Hidup dalam kemewahan dan pesta pora, kesombongan. Tidak mengandalkan Tuhan. Karena dia kaya, dia hebat. Ini karena aku. Tidak mengandalkan Tuhan. Aku gak perlu Tuhan. Aku gak perlu siapa-siapa. Aku kuat. Ini seperti jemaat Laodikia. Aku kaya. Dan aku memperkaya diriku. Dan aku tak butuh apa-apa. Bahkan sekalipun dari Tuhan. Mengerikan saudara. Jadi inilah sekilas dari Babilonia atau Babel. Melakukan kejahatan-kejahatan. Dia menaklukkan bangsa-bangsa. Bahkan Israel. Orang-orang Yahudi ditangkap semua. Dibuang ke Babel. Untuk kerja keras. Jadi kota yang sombong itu dibenci Tuhan. Ya. Dalam kitab Wahyu secara literal, secara tertulis. Babel melambangkan Roma. Ibu kota Kaisar Romawi, ya Roma. Musuh orang Kristen. Itu kota besar, ya. Babel kota besar. Ya, Nero rajanya sangat jahat, dia hebat, dia kaya, dia membunuh banyak orang Kristen, menyiksa banyak orang Kristen, ya. Demikian juga seperti Nabukadnezar. Dia menyiksa orang Kristen, kalau nggak sembah patung raja, kamu masuk ke tungku api. Jadi ini mengacu kepada Roma, ya. Kalau zaman sekarang kota-kota besar, saudara. Jadi hari ini kita belajar tentang kejatuhan Babel yang tertulis di dalam kitab Wahyu 18, ya, yang
terletak ya sesudah rapture, sesudah masa tribulasi. Ya 7 gereja masa tribulasi, ya kan, terus ada antikris, ya kan. Dan muncul baru Babel, tata Allah meeting itu yang sebelum rapture ya. Itu ada sekarang adalah Babel. Kota-kota yang sombong dihancurkan. Jadi orang-orang yang tinggal Babel adalah orang-orang yang tertinggal, yang tidak diangkat, yang tidak ikut rapture. Itu kota besar, banyak maksiatnya, banyak kejahatannya, banyak persembahan berhalanya. Itu kota-kota maksiat, saudara. Jadi nanti akhirnya akan jadi one world order. Ya. Siapa presidennya? Antikris 666. Satu pemerintahan, satu sistem pemerintahan, satu mata uang, satu penguasa, yaitu 666. Sudah kita bahas beberapa bulan lalu. Ya. Hari kita masuk ke ayat yang inti, yaitu Wahyu 18, 1-24. Ada 24 ayat, saudara. Ya. Nanti kita bahas satu persatu. Ya. Saudara, jangan sampai ya gelisah nih, karena agak panjang. Ayat ke-1, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ya kan? Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat yang bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah tertimbun. Ya. Bertimbun-timbun sampai ke langit. Dosanya banyak sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Segala kejahatan diingat-ingat ya, oleh Allah. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepada siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis, berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lain yang membeli barang-barang mereka. Yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kermisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu, sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Ini semua perdagangan semua. Segala jenis barang-barang yang diperdagangkan. Dan mereka akan berkata, supaya lenyap buah-buahan yang diinginkan hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut dan akan siksaan. Dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka, kota besar yang berpakaian lenan halus
dan kain-kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu binasa. Dan nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Kapal-kapal semua hancur. Dagangan kapal, kontainer semua hancur, saudara. Ya. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka. Berkali-kali celaka, celaka kota besar. Yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya dan oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, kan? Rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Dan sekarang malaikat yang kuat mengangkat suatu batu besar, batu kilangan, lalu melemparkannya ke laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi, penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Tidak ada lagi pernikahan lagi. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. 24 ayat. Kita belajar satu persatu. Ya, saudara nggak tahu, ini penting sekali, saudara, ya. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang, ya kan? Oleh kemuliaannya. Malaikat besar itu turun, bumi kemuliaannya terang sekali. Kalau Babel bilang Babel hebat, kuasanya bergemerlapan dengan kemewahan. Malaikat itu datang dengan kuasa menjadi terang oleh karena kemuliaannya. Jadi itu lebih terang, lebih mulia dari kota Babel itu. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Yang telah jadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat sembunyian semua orang roh najis dan tempat sembunyi segala burung yang najis yang dibenci. Ya. Jadi akan berkata, sudah rubuh kota Babel. Ya. Jadi kota Babel ini rubuh, saudara. Dan rubuhnya Babel, jatuhnya Babel sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun yang lalu. Bahkan kalau sekarang ribuan tahun lalu. Ya kan kata tahun 2000 ini kan. Lihat di Yesaya 21 ayat 9, lihat itu sudah datang pasukan orang, pasangan orang berkuda, lalu bersuara ia, katanya, sudah jatuh Babel. Segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Jadi ini sama, katanya sama. Ya. Sudah rubuh Babel. Sudah jatuh Babel. Jadi sudah dinubuatkan Nabi Yesaya bahwa Babel akan jatuh. Ya. Ini Babel yang mana? Babelnya Babel perjanjian baru di ayat Wahyu di akhir zaman, saudara. Nanti kita bahas pelan-pelan. Ya. Juga di kitab Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain ayat kedua menyusul dia berkata, sudah rubuh kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi jatuhnya Babel ini sudah dinubuatkan, sudah ditulis oleh Alkitab, ya, oleh nabi-nabi bahwa Babel akan jatuh. Babel itu melambangkan kota Roma. Tadi saya katakan, zaman dulu Roma itu kejam, ya, membunuh, dia bangga, hebat, kuat, dan dia membantai semua orang-orang Kristen. Dan sekarang bisa melambangkan kota-kota besar. Kota-kota besar seperti Roma, London, Amerika, itu melambangkan Babel juga. Ya. Kita lihat ayatnya, ia tadi tempat zaman roh jahat dan tempat sembunyi semua roh najis, tempat burung yang najis dan yang dibenci. Jadi Babel rubuh, dan itu banyak roh-roh najis, roh jahat apapun, saudara. Penyesatan di mana-mana. Di Babel banyak penyesatan di mana-mana, saudara. Kita lihat Wahyu 16 ayat 12-13. Dan malaikat yang keenam menembakkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Kota Babel terletak di sepanjang sungai Efrat di Irak.
Jadi menumpahkan cawannya, Sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari belah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Jadi zaman nanti saudara, banyak orang-orang di akhir zaman, ya, Babel, zaman-zaman sekarang, kota-kota besar, nanti akan ada penyesat-penyesat, ya, ada iblis, ya, naga, ada apa namanya binatang yang keluar dari mulutnya, dan ada nabi palsu. Banyak sekali itu akan terjadi. Jadi saudara, saat-saat itu jangan terjadi banyak sekali. Dan guru apa namanya Babel ini sebagai simbolis, ya, untuk sistem dunia politik, komersial, dan ekonomi, saudara. Kalau yang pasal 17 mengenai kejatuhan Babel rohani tentang ibadah, ya. Tapi kalau yang di 18 khusus untuk politik, komersial, dan ekonomi. Jadi bangsa-bangsa yang akan dikumpulkan, yang kita bahas dulu kan, ya, yang jahat-jahat dikumpulkan semua, dipimpin oleh binatang dan nabi-nabi palsu, datang semua kumpul di lembah seberang Sungai Efrat, yaitu Armageddon, dan semua akan dihancurkan. Orang-orang antikris, orang-orang yang menyesatkan, semua akan dihancurkan. Jadi inilah zaman, sudah akhir zaman, dan kita sudah berada hidup di situasi seperti Babel. Banyak orang jahat memegahkan diri sendiri, masing-masing negara. Aku terkuat, aku terhebat. Semua akhirnya mereka pada perang. Jadi saudara, ini benar-benar sudah mulai masuk ke dalam kehancuran, saudara. Kita lihat perang Rusia dan Ukraina, ya kan? Itu perang kayak apa? Rusia ditantang banyak negara, dia nggak urusan, dia tetap melawan. Bahkan Amerika, NATO banyak negara, ya kan? Banyak negara bergabung meminta Rusia untuk stop invasi, ya, penyerangan, ya, tetap nggak mau. Dia bilang kalau mau ikut-ikut, kita juga ajar juga. Bayangkan kalau misalnya itu Rusia, Presiden Putin pegang tombol nuklir, dipencet aja, habis semua, saudara, akan hancur. Jadi mengapa Tuhan menghancurkan Babel? Kita belajar, ya. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya. Kita belajar, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu. Bangsa di sini bukan bangsa saja, tetapi mengacu, kita lihat bahasa aslinya, ya. Bangsa di sini adalah etnos. Etnos atau suku atau etnik. Ya. Arti bahasanya etnos. Maka saya tulis kenapa kok bangsa. Gimana dengan orang lain, dengan orang-orang lain? Ternyata saya cek bahasa aslinya etnos, mengacu pada suku, ya, khususnya orang asing atau non Yahudi, biasanya dengan implikasi pagan, penyembahan berhala, kafir, bangsa atau orang. Jadi bangsa di sini bisa mengacu kepada bangsa, suku, etnik atau golongan atau orang sendiri. Bangsa, kita semua masuk bangsa, telah minum anggur dari hawa nafsunya. Dan kita belajar juga apa artinya cabulnya. Nya itu siapa? Kita belajar, ya. Kenapa ada anggur hawa nafsu cabulnya? Siapanya di sini? Kita lihat ayatnya, saudara. Semua ayatnya Wahyu 17 ayat 1-2. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Pelacur besar, ya, ini lambang penyesatan, lambang nabi palsu yang membawa raja-raja bangsa-bangsa untuk sesat, untuk menyembah berhala, ya, dan duduk di tempat yang banyak airnya. Ini menggambarkan kota-kota yang padat penduduknya, air ini, ya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya, ya. Jadi pelacur besar adalah yang dibicarakan di sini, ya. Anggur hawa nafsu cabulnya, ya. Wahyu 17 ayat 18, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi, kota Babel, saudara. Jadi Babel menggambarkan pelacur besar yang menyesatkan bangsa-bangsa. Pelacur perzinahan di sini bukan hanya perzinahan tubuh, enggak. Dia perzinahan dengan Baal.
dewa-dewa, roh-roh jahat. Jadi kita semua kalau kita punya dewa-dewa, kita punya dukun, orang pintar, paranormal, kita telah disesatkan oleh pelacur besar ini. Kita mungkin saat ini nggak main dukun, nggak main guamia, nggak main macam-macam. Tapi kita mengutamakan uang kita, jabatan, kekayaan, kekuatan, kepadan, hobi kita lebih dari Tuhan. Itu sudah menjadi berhala. Dan itu sudah menjadi pengaruh dari perempuan pelacur ini, saudara. Jadi kita benar-benar harus tahu ya, Babel, bangsa-bangsa, ya kepala negara semua ada. Ya. Seperti jemaat di Laodikia, mereka kaya, hebat, tetapi mereka tidak butuh Tuhan. Mereka tetap mau seenaknya sendiri, saudara. Kita baca lagi, ya. Jadi di sini yang penting adalah mereka kaya, mereka hebat, ya, pedagang-pedagang kan di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi di Babel ini banyak pedagang-pedagang menjadi kaya. Dia ada urusan ibadah, nggak urusan Tuhan. Pokoknya aku kaya. Itu apa? Karena dipengaruhi, ya, berhubungan dengan pelacur besar ini, saudara, penyesatan. Ya. Jadi banyak sekali orang-orang kaya dia lupa bahwa hidupnya dari Tuhan. Kita kalau kayak Nebukadnezar, aku kaya, aku hebat, aku kuasa, maka kita akan dihajar Tuhan. Seperti orang kaya, ingat orang kaya yang pakai pakaian mewah, ya kan? Makannya mewah, dia pesapora, ada Lazarus si miskin, dia nggak urusan, ya kan? Dia nggak nolong, nggak kasih makan. Lazarus si miskin hanya menunggu di depan meja tuannya. Kalau ada barangkali ada yang jatuh dikit remah-remah, dia makan dari situ. Tapi kalau yang kaya itu teliti makannya nggak jatuh, ya dia nggak makan, bikin jari aja. Jadi inilah gaya-gaya di bangsa Babel ini, saudara. Kita harus tahu bahwa semua tidak berkenan di hati Tuhan dan disesatkan oleh pelacur besar duduk di tempat banyak airnya. Ini ada di ayat pasal 17 ayat 1. Jadi ada pelacur besar, dia duduk di bawah air yang banyak. Ya. Baiknya, ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hei umatku. Ya. Pergilah, hai umatku. Umatku artinya yang percaya Tuhan, yang percaya Yesus, yang setia. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan terus ditimpa malapetakannya. Sebab dosa-dosa telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Jadi begitu jahatnya penduduk Babel. Perjinahan rohani, berhala, pengajaran palsu, penyesatan. Juga gaya hidup yang hedonis, kemewah-mewah, bertapora. Kekayaannya memuaskan nafsu sendiri. Melakukan perjahatan, perzinahan. Itu sudah sampai ke langit, ke surga, ke Tuhan. Seperti Sodom dan Gomora, ya kan? Sodom dan Gomora. Sudah saatnya aku hancurkan Babel ini. Tetapi Tuhan itu baik. Barang siapa percaya kepada Yesus, setia dan taat, itu disingkirkan dulu. Supaya ikut. Jadi kalau kita nanti saat ini kita percaya Yesus, taat beribadah, yang setia, mengasihi Tuhan. Nanti begitu ada tribulasi, ada masalah penghancuran bumi ini, kita semua akan diangkat dulu. Disingkirkan dulu dari masa tribulasi. Nah ini adalah orang-orang yang tersisa. Yang masuk di dalam masa tribulasi, tapi dia mencari Tuhan, ingin selamat. Maka dikatakan, pergilah. Ini adalah orang-orang kita nanti akhir zaman. Maka kita harus pergi dari orang yang berdosa. Sodom dan Gomora, sebelum dihancurkan, Tuhan kirim malaikat 2 untuk datang pada Lot. Lot, ayo kita keluar. Tapi berlambat-lambat ditarik. Tapi yang lain, calon menantunya nggak mau mencemooh Allah, nggak ada, itu bohong. Nggak ada, kita dihancurkan, kita negara kuat, kita hebat, pesta pora. Sodom Gomora gitu. Tiap hari pesta pura, buat kejahatan. Nggak mungkin ada penghancuran begini. Lot dicemooh. Akhirnya Lot sama anaknya, 2 sama istrinya, dia lari. Ya, sampai ke bukit-bukit. Tetapi sayangnya, istri Lot itu terpengaruh oleh indahnya dunia.
Dia lihat, aduh rumahku gimana? Mobilku, aduh emasku. Ada emas 2 kilo di Pepsi, gimana nih? Dia lari pikir, emasku gimana ya? Ntar siapa yang ngambil ya? Aduh ini ada sertifikat depositoku gimana? Belum dicairkan. Waduh ini gimana nih? Dia pikir terus, dia nggak tenang, dia lari nggak tenang, gimana? Dia coba menoleh apa yang terjadi, jangan-jangan bohong kali nggak dihancurkan. Noleh jebret, jadi tiang garam. Karena apa? Pikirannya masih nyangkut di harta dunia, kesenangan dunia, apa yang dimiliki di dunia ini. Dia pikirkan terus sampai dia hatinya bergejolak dan dia akhirnya nggak sabar, nggak tahan. Jangan-jangan bohong, aku noleh nggak ada apa-apa. Lebih baik lagi, noleh saudara, jadi tiang garam. Jadi kita diperingatkan hari-hari ini, kita harus menjauhkan diri dari namanya hura-hura, ya, hedonis, hidup yang mewah untuk diri sendiri, tidak ingat menolong orang lain, tidak ingat Tuhan. Jadi itulah yang disebut hidup seperti Sodom Gomora, hidup dalam dosa. Di sini ini gila nih Sodom Gomora. Free sex-nya nggak cuman cowok sama cewek, cowok cewek. Maka ada kata sodomi, dia kata sodomi ini saudara. Maka waktu ada malaikat Tuhan datang ke rumah Lot, keluarkan 2 orang itu. Mau kita pakai rame-rame, coba bayangin. Seluruh laki-laki kota, semua laki-laki kota itu datangi Lot meminta 2 orang. 2 orang laki-laki mau dipakai laki-laki sekota gimana? Itu benar-benar gila, benar-benar kurang 1 on miring. Udah nggak sadar lagi akan hidup ini saudara. Jadi kita juga demikian, tinggalkanlah kehidupan yang hura-hura, kehidupan dosa, kehidupan yang kita mementingkan diri sendiri, egois, cinta uang. Tinggalkan. Apalagi kita kumpul dengan teman-teman kita yang tidak dalam Tuhan. Kalau kita kasih dia Injil nggak mau, ya sudah. Jangan sampai kita ikut di dalam dosa mereka. Supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Maka sudah kumpulah dengan orang-orang yang suka firman Tuhan, suka berdoa, ya. Maka saya juga akan adakan komsel tiap Rabu dengan teman-teman di SMA Semarang, SD. Dulu masih imut-imut, sekarang udah kakek-kakek semua. Kakek-kakek, kan, mencium ada punya cucu berapa banyak, ada juga teman saya SD. Udah banyak cucu, udah pokoknya udah kakek-kakek semua kan. Umurnya kayak saya 47 pasti kakek-kakek ya. Apalagi perempuan masih udah punya cucu. Nah itu saya kumpulkan, nanti tiap Rabu akan saya kasih firman Tuhan melalui Zoom. Dan mereka di Semarang semua. Nah, Zoom nanti akan saya beritakan tentang akhir zaman, tentang keselamatan, dan apa yang akan terjadi hidup itu. Kita penting mengetahui akhir zaman. Nah itu akan saya beritakan. Bahkan saya dipanggil, waktu saya kemarin ada persetujuan di World Gospel, saya selesai kesaksian, beberapa orang bilang, Pak nanti Bapak mau nggak khotbah di chapter saya? Aduh, chapter saya Bapak mau. Chapter saya cuma 5-6 orang Pak, nggak masalah. Dari dulu, kita ada punya gereja, saya khotbah hanya untuk 5 orang, 3 orang, sampai saya mau tabrak kereta api. Malam-malam hujan, nggak ada palanya, saya mau nyetir, tarik saudara. Tarik, aku mau maju lagi, tarik lagi. Saya ambil marah, tuh, bus, kereta api lewat. Ternyata dia kasih saya selamat. Saya kaget saudara. Ternyata Tuhan pakai dia. Jadi saya mau khotbah di orang 3, orang 2, orang 1. Pokoknya akan saya kasih firman Tuhan. Jadi kita kerja untuk Tuhan. Ingat, jauhi pergaulan yang buruk. Yang tidak cinta Tuhan, yang jahat-jahat. Apa kata Paulus? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka mereka menantunya tidak mau keluar dari Sodom dan mereka dihancurkan. Maka kata Malik, hei pergilah kamu umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Sebab dosa-dosa bangsa Babel ini sampai ke langit, sampai ke Tuhan. Dan sekarang saudara, dosa-dosa manusia di kota-kota besar, Roma, Amerika, mungkin New York, mungkin Las Vegas, orang yang banyak dosanya saudara, itu Tuhan udah muak. Maka Tuhan sudah gerakkan Rusia untuk berperang melawan Ukraina. Nanti gerakan mana lagi seperti zaman perjanjian lama. Negara digerak-gerakkan untuk menyerang Israel. Israel bertobat, menang. Nanti nyembah berhala lagi, kirim negara lagi untuk menghancurkan Israel. Jadi semua dalam kendali Tuhan.
Masih 10 doang. Masih banyak nih. Masih 20 ayat lagi loh. Dari seperti balaskanlah padanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah padanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. 2 kali lipat. Kalau kita mencuri misalnya, ya kan, 1 juta, kita akan kehilangan 2 juta. Itu Tuhan balasnya gitu, 2 kali lipat, saudara. Jadi apa yang kita berbuat jahat, Tuhan balaskan 2 kali lipat. Ya kan? Kita ingat, tidak hanya 1 lipat, 2 kali lipat. Kita ingat Daud. Daud meniduri istri Uria 1 orang aja, ya kan? Tabur 2 kan? Hanya meniduri istri Uria, kan? Menselingkuhi, ya kan? Apa akibatnya? Tidak hanya 1 gundiknya Daud yang ditidurin, tapi semua gundik-gundiknya ditiduri oleh Absalom anaknya. Kalau Daud meniduri Batseba di kamar tersembunyi, Absalom meniduri gundik-gundik Daud di sotoh istana dan ditonton oleh banyak orang. Jadi Tuhan kalau menghukum, aduh ampun-ampun, lebih baik kita bertobat 2 kali lipat. Bayangkan saudara, ini ada di Yesaya 42. Tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, bahwa ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Tuhan telah memberikan hukuman 2 kali lipat pada bangsa Yerusalem yang begitu jahat, saudara. Jadi hati-hati, sebanyak ya, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahannya yang telah dinikmati. Kita menikmati banyak dan Tuhan akan balaskan sebanyak kemewahan itu. Seperti yang tadi saya ngomong, orang kaya dia menikmati kekayaannya, menikmati kemewahannya, menikmati pakaian yang bagus, makan mewah. Lihat Lazarus yang miskin, kasihlah sepiring, enggak. Nunggu jatuh telur 1 gelinding diambil kan. Kalau nggak gelinding nggak makan, Lazarus gigit jari. Bayangkan kemewahan, makan cantik itu, makan mewah gitu. Tapi ada pengemis depannya, dia nggak kasih sepiring pun enggak. Akhirnya apa? Dibalas setimpal, sesuai, sebanyak kemewahannya. Di mana? Di Hades. Dan dia kepanasan. Tolong Abraham, paman Abraham, suruh Lazarus tunjukkan jarinya ke air sambil tunjukkan ke lidahku. Aku ini kepanasan. Kamu dulu di dunia hidup enak-enak. Lazarus gak pernah enak. Sekarang kamu yang gak enak. Lazarus enak. Ya kan? Sebanyak kemuliaan dan kemewahannya yang telah ia nikmati. Jadi kita kalau nikmati hidup ini, saudara, ingat yang miskin, ingat yang butuh pertolongan, ingat pekerjaan Tuhan. Jangan kita kaya, kita ambil sendiri uangnya untuk kemewahan. Aku beli mobil, aku beli ini, beli itu, aku kuat, aku kayak Nebukadnezar. Tapar Tuhan habis kita. Tapi kalau kita kekayaan kita untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan, nggak habis-habis. Ada aja berkat, ada aja berkat. Saya alami sendiri, saudara. Ketika saya bangun gereja ini, semua untuk Tuhan. Kita ada krisis juga. Banyak krisis, ada krisis keuangan. Gereja dibangun, gereja butuh layar, gereja butuh sound system, gereja butuh lampu-lampu, butuh uang banyak. Kita krisis saat COVID kok, waktu bangunnya, waktu isi interior. Kita nggak ada uang juga kan. Tapi kalau kita untuk Tuhan, uang kita untuk Tuhan, dan Tuhan selalu berikan, sampai hari ini Tuhan berikan. Jadi sesuai yang kita tabur, kita menuai sesuai yang kita tabur, bahkan bisa 2 kali lipat, saudara. Ya, jadi kita hati-hati ya, jangan sampai kita seperti Lazarus atau Daud ya. Aku berkata seperti ini, sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah bergabung. Ya, jadi saudara, ini sombong, ini tipe orang sombong. Jadi Babel ini sombong sekali. Aku adalah seperti ratu, aku hebat, aku kaya, aku berkuasa. Ini jabatan ratu, berkuasa, pejabat, presiden mungkin kan. Aku berkuasa, aku bukan janda. Apa jadi janda? Kesepian kan? Aku gak pernah kesepian, aku jadi ratu, aku terkenal, banyak orang datang pada aku kaya, aku punya kuasa, banyak orang datang pada kita. Ya kan? Jadi ini percaya diri, ini sombong. Aku tidak akan pernah bergabung. Waduh, ini benar-benar orang yang sombong. Aku ratu, aku orang hebat, dan tidak pernah kesepian. Aku bukan janda, aku banyak orang. Gak pernah kesepian, aku adalah orang yang banyak temannya, banyak pengikutnya.
Dan aku tidak pernah berkabung. Aku tidak pernah berduka, tidak pernah susah, tidak pernah mengalami kesulitan hidup. Dan dia membanggakan dirinya. Ini adalah tipe-tipe orang sombong. Orang yang mengangkuh, yang mengandalkan diri sendiri, membanggakan kekayaannya, kehebatannya. Zaman sekarang banyak orang yang membanggakan kekayaannya. Ya kan? Kita lihat aja sosmed itu. Anak-anak muda, wih pakai Ferrari, Lamborghini, rumahnya keren, Bentley-nya hebat, motornya moge, pakaiannya mahal-mahal. Ya kan? Banyak kan begitu. Gak lama pegang polisi. Oh mereka ketawa. Ya kan? Jadi mereka sombong. Ditaruh saldo rekeningnya puluhan miliar di sosmed. Katanya pajak. Jadi jangan sombong. Aku gak pernah berkabung. Aku gak pernah susah. Gak pernah kesepian. Aku ratu, aku orang hebat. Tapi ayat 8. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari. Yaitu sampar, perkabungan, dan kelaparan. Dia bilang, aku gak pernah berkabung. Tapi di sini kamu akan berkabung. Aku gak kurang apa-apa. Aku ratu, aku hebat. Tetapi kamu akan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Sekuat apapun kita, Tuhan yang kuat. Nabukadnezar bilang, aku kuat, aku hebat. Membangun semua kerajaan ini untuk kemuliaanku. Ditampar sama Tuhan menjadi seperti binatang. Jangan sekali-sekali membanggakan kekayaan, kehebatan kita. Tuhan membalas apa yang dilakukan di Babel. Ya kan? Babel itulah Roma yang dulu menyiksa orang-orang Kristen, dibantai habis dan ditelan habis dengan api yang turun dari surga. Melalui perang Armageddon nanti semua orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang yang cinta harta, orang-orang yang menyembah berhala dikumpulkan ke lembah Armageddon dan dibakar. Dan kita semua orang negara-negara, orang-orang suku-suku semua di dunia ini akan hancur dalam sekejap. Hati-hati nih, kalau Tuhan gerakkan jarinya Mr. Putin, ya kan? Digerakkan tombol, ada tombol sana nuklir. Nah, dibuka, dipencet, jebret, dunia habis. Emang yang punya nuklir cuma Rusia. Dia nuklir Jakarta udah tata tanah. Itu banyak orang kebakar. Emang nggak balas, saling balas pembalasan. Negara pakai nuklir balasan, jadinya apa? Aduh, gampang sekali. Amerika kuat, London kuat, Rusia kuat, semua kuat. Kalau Tuhan udah gerakkan saling berantem, mati semua. Ingat, Yosafat diserang 3 bani, Moab, Amon, dan Gunung Sir kan? Dan Tuhan serahkan di lembah itu. Mereka bertempur sendiri. Ada yang menang? Nggak ada. Satu pun mati semua. Nggak ada yang hidup, semua mati. Nanti semua negara yang kuat-kuat mati semua. Hancurkan Tuhan. Ini kita jangan enak-enakan Pak. Saya tenang-tenang aja Pak. Kan? Itu nanti kalau udah perang, benar-benar perang. Nanti udah NATO perang sama Rusia. Aduh saudara akan mengalami krisis ekonomi berat saudara. Sekarang aja kita minyak langka di stres. Main sakit Indomaret. Ini Alfamart ya, Alfamart kan? Saya iseng tanya, ya kan? Saya beli apa ya, kapas. Mbak, minyak berapa sekarang? Oh banyak, nggak ada Pak. Ya kayaknya nggak ada. Kok nggak ada? Nggak ada Pak. Kalau ada pun harganya mahal, 2 kali lipat. Minyak goreng saja, kita nggak ada. Sudah stres semua kan? Sudah stres, Indonesia stres. Ini di Amerika stres. Minyaknya naik 2 kali lipat. 1 liter 100.000. Banyak pom bensin tutup. Dan semua marah-marah. Bayangkan 1 liter bensin itu 100.000. Kita beruntung punya di Indonesia. Pak Jokowi itu baik. Baik sekali. Kalau ada naikkan harga dia tekan, dia subsidi. Baik sekali. Dan itu benar-benar di Amerika tidak urusan, naik aja. Tapi kalau lama-lama naik terus, Indonesia juga nggak bisa nahan. Jebol juga. Nanti bensin naik lagi. Tapi memang diredam, disubsidi. Tapi subsidi nggak bisa lama-lama. Lama-lama udah pasrah deh. Yang kuat-kuat, yang mati-mati biarin aja. Ya dong. Masa ngeplay orang Indonesia 300 juta tiap hari makan, beli bensin. Uang dari mana? Dan itu kekacauan dunia. Dalam sekejap, 1 hari. Pencet tombol nuklir, semua manusia tidak mati pun akan menderita. Maka jangan sombongkan diri. Mulai hari ini kita belajar untuk membaca firman Tuhan, mengenal Tuhan, mengetahui apa yang terjadi akhir zaman nanti saudara. Kalau saudara nggak dengar khotbah tentang akhir zaman di gereja ini,
Saudara di rumah nggak mungkin baca kitab Wahyu. Apaan saya nggak ngerti ini. Maka beruntung ya. Maka lama harus tahan. Ini waktu habis, tahan dulu. Ya. Tuh, penting saudara. Dan nanti benar-benar ini harta di dunia nggak kepake saudara. Kita punya emas, punya 2 kilo, 3 kilo. Nanti punya uang banyak. Aduh saudara, inflasi. Inflasi. Dulu di Indomie mungkin 5.000. Nanti Indomie bisa gopek jing. Beras kalau gopek jing. Apa saudara beli? Beli beras bisa gopek jing sekilo. Telur bisa 200.000. Aduh saudara bisa bertelur sendiri loh. Udah beli telur, udah laku bertelur sendiri. Bener. Nanti bener-bener harga ayam naik. Kan Bu Ida bilang, harga ayam naik loh. Itu belanja buat makan kita, harga ayam naik loh. Naik semua saudara. Kita nggak naik uang persembahan katanya. Aduh ini sampai, jadi dia bilang, naik semua loh. Tadi apa semua naik semua. Kita belanja ayam naik semua. Aduh saudara, kita jangan enak-enakan lah. Gunakan harta kita memuliakan Tuhan. Kalau kita gunakan harta memuliakan Tuhan, kita tertimpa apapun ya kan. Kita punya harta di surga. Tapi kata, simpanlah harta di surga, di bumi. Ya jangan di bumi. Ngengat banyak, ya kan ada karat, pencuri membongkar mencurinya. Harta di surga, kita udah ngengat. Dan kita akan nanti punya harta banyak surga. Maka saya selalu bekerja, hasilnya untuk pekerjaan Tuhan. Saya misi kemana-mana, keluar pulau, bayar sendiri, tiket sendiri, hotel sendiri, makan sendiri. Ya kan? Semua sendiri. Saya lagi menabung harta di surga. Harta dunia bisa nggak habis, malah bertambah. Tapi di surga juga ada harta. Apa yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan itu kita konversi ke surga. Ya. Jadi jangan untuk diri sendiri, kita jadi Babel. Ingat itu. Ya. Jika kita pelit, menikmati harta sendiri, ya, tidak di orang lain dan tidak berdiri pekerjaan Tuhan, maka kita akan mati seperti orang kaya yang di Hades itu saudara. Ya. Aduh ini masih banyak loh. Ini sudah waktu habis. Lanjut ya. Kemarin SMS temannya, maaf, makan di cancel dulu ya, diundur 2 jam lagi. Ya, kita ke mall, tolong diundur lagi 1 jam karena ini pendetanya lama kok banyak itu. Ya. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapi apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Raja-raja di bumi, ini pemerintahan, politikus, pejabat, ya, yang berbuat cabul, maksudnya dapat kelimpahan, uang, kedudukan dari Babel. Dia menangisi, meratapi apabila mereka melihat asap api yang membakarnya, saudara. Ya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota besar, kota yang besar, Babel hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Sejam saja, tadi sehari ini sejam saja. Ngeri gak? Jadi dipercepat sejam saja. Bahkan saya ngomong, kita kayak fine-fine aja, baik-baik aja. Tombol nuklir ditekan, jebret, perang dunia ketiga. Kita dalam sekejap, kita nggak bisa belanja. Saudara kalau sekarang ke Indomaret yang langka minyak, besok yang langka semuanya langka. Indomie langka, semua tepung langka semua. Kita mau makan apa? Makan odol. Kan nggak bisa. Odol pun juga odol nggak langka, karena orang nggak makan odol. Jadi saudara, ini benar pemimpin dunia dan dia orang-orang kaya juga. Lihat Babelnya hancur, dia berdiri jauh-jauh, nggak mau deket-deket gitu loh. Orang udah enak, habis manis pada dibuang. Kekayaannya mau, keuntungannya mau, yang enak-enak mau. Begitu Babel ada masalah, dia lari dari jauh-jauh, nggak mau dekat-dekat, nggak mau kena. Ya. Jadi banyak orang tipe demikian, yang kita enak hidupnya, ya kan? Kayak zaman dulu kan ada orang pejabat, ya kan? Orang bangga punya teman pejabat, fotonya pasang-pasang, wah keren dibangga-banggakan, ini pusatnya kaum sama dia. Begitu ketangkep polisi, lengser dari jabatannya dan dia tangkap di penjara. Dia bilang, aku nggak kenal dia. Apa nggak kenal? Fotonya besar di kantor kamu tuh, katanya kamu kongsi sama dia. Enggak. Fotonya turun semua. Dia nggak mau terlibat, nggak mau ikut penghukumannya. Jadi enaknya mau. Banyak orang demikian. Kalau kita kenal pejabat, ya gubernur, presiden, wah kita bangga-banggakan. Ya kan? Ini loh, aku kenalku, wah ini aku hubungan sama dia kerja, apa bisnis sama dia.
Ngomongnya banyak tentang dia. Supaya kita hebat, begitu bisa lengser dihukum misalnya. Dalam aku gak kenal tuh. Gak kenal. Katanya kamu kenal dia, kongsi sama dia. Enggak. Dia lihat jauh-jauh, lihat asapnya penghakimannya. Jika jadi saudara kita hati-hati ya. Mereka berdiri jauh-jauh. Lagi, lihat Titanic. Ingat, kapal besar. Babel kota besar. Orang kaget, kok bisa hancur dalam sejam? Gak mungkin kota yang kuat, kota yang besar, kota yang kuat ini kok bisa dalam 1 jam hancur. Titanic. Kapal yang termegah zaman dulu. Paling hebat, paling besar, paling kuat. Banyak pejabat, banyak orang kaya, konglomerat, orang top-top. Naik kapal Titanic, membawa hartanya, membawa anjingnya, semua dibawa semua. Pokoknya semua, dibawa semua ke kapal Titanic. Mereka saudara berkata, gak mungkin kapal ini tenggelam. Kapal ini kuat, Babel gak mungkin hancur. Hei kota yang besar, hei kota yang kuat. Tapi dalam 1 jam hancur. Kapal demikian. Pembuatnya mengatakan kapal ini terlalu kuat. Tidak mungkin bisa tenggelam. Oleh apapun. Not even by God. Even God cannot sink this ship. Gila itu. Ngomong gitu. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menghancurkan kapal ini. Terlalu besar. Terlalu kuat. Tuhan kasih iceberg. Gunung es dikit aja depan. Langsung bolong, tenggelam dalam 8 jam doang. Hati-hati. Kesombongan kita membawa pada penghancuran. Even God himself cannot sink this ship. Aduh saudara. Kita jangan anggap kita megah, kita kuat, kita terkenal, kita pejabat, kita kaya. Gak mungkin kena krisis. Kita bisa kena krisis. Indah, Babel yang kuat hancur dalam sekejap. Babel religius hancur, ya kan? Di ayat 17, Babel religius hancur. Berhala-berhala dihancurkan Tuhan. Semua penyembah berhala, nabi palsu semua dihancurkan Tuhan. Para pengusaha, para pejabat tenang-tenang saja. Tidak stres. Tetapi ketika ekonomi digoncang, mereka stres semua. 18 adalah Babel, ekonomi, pemerintahan, dan komersial, perdagangan. Mungkin kalau gereja kita dihancurkan, saudara tenang-tenang aja kok. Gereja-gereja dibakar, dihancurkan, saudara nggak merasa kehilangan, santai aja bilang, asik, nggak usah ke gereja, bisa ke mall, bisa online. Gereja dihancurkan tenang aja. Asik, nggak usah ke gereja. Aduh bang tenaga, capek waktu, dengan ke mall aja kan. Saudara nggak usah berdoa kan. Tapi kalau yang dihancurkan ekonomi saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, saudara nungging puasa-puasa cari Tuhan. Tuhan pulihkan aku, ekonomiku, pekerjaanku, kesehatanku. Aku puasa tiap hari Tuhan. Dengarkan doa-doaku. Nangis-nangis. Kalau gereja mungkin dihancurkan Tuhan. Diserang orang, semua Indonesia nggak ada gereja lagi. Tutup karena lockdown, COVID lockdown. Gereja lockdown, gereja ditutup. Saudara fine-fine aja. Saudara happy-happy saja. Haleluya. Saya bisa santai di rumah, nggak ke gereja. Nggak berdoa juga saudara. Ada nggak saudara kita ke gereja? Waktu tutup yang lalu, Tuhan tolong Tuhan. Lockdownnya dibuka supaya gereja bisa dibuka, ibadah. Enggak kan? Apa doanya? Tuhan ekonomiku Tuhan. COVID Tuhan. Aku dipecat Tuhan. Aku udah punya uang Tuhan, tolong aku Tuhan. Nah nggak berdoa Tuhan tolong Tuhan. GBH of Christ dibuka Tuhan. Boro-boro dibuka. Saudara ke mall lagi baca-baca. 17 pasal 17 mengenai kehancuran kerohanian Babel. Dihancurkan belalang semua. Mereka tenang-tenang saja. Begitu ekonominya, commerce perdagangannya dihancurkan. Mereka baru menangis saudara. Aduh saudara, bertobat ya saudara ya. Mulai ini doakan gereja ya. Ya, sekuat apapun saudara. Di mata Tuhan kecil. Babel itu kecil. Bangsa-bangsa kecil. Yesaya mengatakan demikian di pasal 40 ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air. Bangsa-bangsa seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu. Debu itu kecil.
sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Negara-negara, bangsa-bangsa, bumi ini sekalipun itu seperti debu kecil. Tuhan itu kuat, maka jangan menyombongkan diri kita, saudara. Ya, kita lihat ayatnya next ya. Waduh, ini masih 14 ayat lagi, saya nggak tahu gimana pulang kapan nih. Ya kan? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dan timba dan dianggap seperti sebutir tebu dan dalam nyaca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus. Abu dah kecil, halus lagi. Ya. Kita lihat lagi cepat ya. Inilah para pedagang. Para pedagang, kita tahu apa yang diperdagangkan di Babel. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan bergabung. Waktu di 17 nggak menangis berhalanya dihancurkan, nggak bisa ibadah, itu nggak menangis. Tapi kali dia menangis karena apa, saudara? Karena apa? Pedagangnya tidak bisa berdagang lagi, sebab tidak ada orang yang membeli barang-barang mereka. Dia nggak urusan gereja ditutup, nggak urusan gerejanya ditutup, lockdown atau ditutup pemerintah. Tapi kita stresnya kalau kita ditutup tokonya, kita di PHK, kita stres, ya kan? Nggak boleh, saudara. Kita jadi orang Babel. Yaitu barang-barang dagangan dari emas, perak, permata, dan mutiara. Ya kan, lihat nih, saudara. Wih, siapa yang punya mutiara? Siapa punya emas? Ini berdagang perak, permata, dan emas. Ini tentang harta yang diperdagangkan di Babel. Banyak sekali ya dagang-dagang ini, dagang kekayaan. Terus dari lenan halus dan kain ungu dari sutra dan kain kermisi. Ini saya kasih warna yang berbeda karena masing-masing warna ini menunjukkan berbeda-beda ya. Yang pertama emas itu adalah harta, perak, mata, mutiara, kekayaan harta, logam mulia. Yang kedua lenan halus dan kain ungu dan dari sutra dan kain kermisi. Itu pakaiannya mahal-mahal. Seperti yang di mana itu? Ya ada kain ungu yang dijual oleh dia di Filipi, ya kan? Ada juga yang kita di gereja-gereja itu apa namanya dari bulu domba hitam yang mahal-mahal, ya. Ini menggambarkan bahwa pakaian itu mahal-mahal. Mereka disuruh berdagang pakaian mahal-mahal ke mana ke Babel. Gimana Babel dihancurkan? Kita nggak bisa dagang, nggak ada emas, kita nggak ada kain, nggak bisa laku. Maka tidak ada orang yang membeli barang-barang mereka. Pakaian mereka nggak laku semua, saudara. Inilah, nggak ada. Pakaian lagi nggak ada. Ini nggak ada lagi. Ini mahal banget. Satu tas bisa 1 miliar. Pakaian bisa 100 juta. Itu ada semua di Babel. Barang mewah ini kan kain lenan halus, ya kan? Namanya apa? Kain ungu dari sutra dan kain kermisi ini kain yang menandakan kain-kain yang mahal, pakaian yang mahal-mahal, saudara. Dan di Babel orang kaya semua, banyak emasnya, banyak permata peraknya. Nggak ada orang miskin pakai kain ungu dari sutra, nggak ada, saudara. Pakai kaos oblong kali, ya. Jadi ini benar-benar beda, saudara. Kulit lagi berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, ya. Dari tembaga, besi dan pualam. Ini berkata tentang perabotan rumah tangga, ya. Mahal-mahal, bahannya gading, barang kayu yang mahal, tembaga, besi dan pualam, mahal-mahal. Orang kaya-kaya, saudara. Ini ngomong soal rumah yang kaya-kaya, saudara. Rumah mewah, ya kan. Orang kaya-kaya punya rumah begini, saudara. Ada orang miskin punya rumah begini, ya kan. Ini kaya-kaya. Bahannya bagus-bagus semua, dari gading, dari pualam semua. Kulit manis dari rempah-rempah, wangi-wangian mur dan kemenyan. Ini berbicara tentang apa namanya fragran, ya, aromaterapi, rempah-rempah yang mahal sekali, saudara. Jadi ini menggambarkan bahwa barang-barang itu mahal sekali, ya kan. Jadi ini nggak ada orang-orang yang nggak punya duit bisa beli bahan mahal-mahal. Makanya enak, ya kan? Apa yang dikatakan? Anggur, minyak, tepung, halus dan gandum dan lembu, sapi dan domba. Mereka mewah, punya emas, pakaiannya mahal-mahal, merek-merek. Terus dia punya barang-barang rumah tangga bagus, punya fragran, ya kan, aromaterapi. Makanya, waduh, ini steak begini, saudara. Mahal-mahal, segini bisa 1 juta lebih, saudara. Ya kan, mahal-mahal semua. Orang di Babel kaya-kaya semua. Jadi benar-benar ini luar biasa sekali. Nggak ada orang miskin punya emas,
Gak ada orang miskin punya pakaian merek, gak mungkin orang miskin punya rumah yang mahal, gak punya fragran, punya makan steak, begitu gak ada saudara. Ini benar-benar seperti Laodikia. Kaya sekali, perdagangannya kaya, hebat. Kota perdagangan, ya kota tekstil, hebat ya kaya. Dan ini, apalagi, kuda dan kereta. Ini berbicara tentang transportasi. Ya kan? Kan ada kan tadi aku saya ngomong, ada anak muda-muda pakai Bentley, pakai Ferrari, pakai Lamborghini, pakai pesawat pribadi, pakai kapal pesiar. Ya itulah orang-orang Babel. Kaya raya, kereta dan kuda ini berbicara tentang transportasi. Dia kaya banget. Budak dan bahkan nyawa manusia. Ini jual beli manusia. Di sana banyak hura-hura, kan mungkin ya, banyak pelacuran, banyak apa. Dan dia membeli budak, saudara. Jadi kayak dulu di Jakarta kan pernah kan sosmed, ada orang-orang perempuan dipakaikan dari Rusia, dari China, dari mana-mana kan. Untuk datang ke Indonesia sebagai apa? Ya kan? Sebagai penghibur kan. Jadi mereka ini jadi barang dagangan. Budak bukan yang manusia dagangan, saudara. Jadi dagangan. Ini bicara tentang perdagangan. Jenis-jenis yang diperdagangkan oleh pedagang-pedagang di Babel, saudara. Ya kan? Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan dengan yang ingin hatimu. Dan segala yang mewah indah telah hilang daripadamu. Dan tidak akan temukan lagi. Semuanya ini semua hilang dalam sekejap. Dalam sekejap. Nanti kalau tadi saya ngomong lagi berkali-kali. Titanic yang megah. Titanic yang mewah. Titanic yang kuat. Banyak orang-orang kaya di sana. Banyak harta dibawa ke Titanic. Dalam sekejap. Lenyap. Dan tidak ditemukan lagi. Ya, saudara. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah jadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus yang kaya-kaya dan kain ungu dan kain kemisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Jadi orang kaya-kaya tidak mau dia menjauh dari Babel. Akan menjauh dia melihat. Waduh, dia takut disiksakan, takut dibasmi, takut dibinasakan. Dia jauh-jauh. Orang kaya gitu. Ya kan, kalau kenal pejabat, dia menggunakan pejabat dari kaya. Pejabatnya lengser, dia jauh-jauh aja. Aku gak kenal pejabat itu. Dulu kamu kasih proyek-proyek ini, tambang-tambang ini dari dia kan? Oh enggak, gak kenal aku. Semua yang ada di dunia ini, kekayaan kita semua, dalam sekejap 1 jam akan binasa. Kan saja saudara ya. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencarian di laut berdiri jauh-jauh. Dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan beratap, katanya, celaka, celaka kota besar. Berkali-kali celaka, 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 celaka. Ini benar-benar celaka Babel itu. Yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja sudah dibinasakan. Ini para pedagang-pedagang, saudara. Aduh saudara, pada meratap, menangis. Itu artinya menaruh debu di atas kepalanya. Itu aja berkabung, menderita. Dan dia benar-benar prihatin. Ya, dia benar-benar berkabung, saudara. Dan dia benar-benar, ini secara literal adalah kapal-kapal dia perdagangan di laut. Ya, kontainer-kontainer, perdagangan laut, kapal-kapal besar, mungkin juga bisa kapal cruise, ya kan, kapal pesiar. Itu semua kapal-kapal tentang perdagangan, semua akan hancur, saudara. Tidak akan ada lagi dalam sekejap. Ya, kalau kita perang, kapal-kapal itu bicara soal Inggris. Inggris itu terkenal dengan armada lautnya dari dulu. Kalau saya SD, kalau ada ulangan, armada kapal yang terbesar, Amerika, Inggris, Roma, jawabannya adalah Inggris. Inggris punya kapal perang yang hebat. Dan itu semua akan dihancurkan. Ingat, sekuat apapun London, kapalnya hebat pun akan dihancurkan sekejap. Maka ada lagu, London Bridge is falling down, falling down, falling down. Itu lagu waktu Stephen masih kecil tuh. Ingat tuh, London Bridge is falling down. Ya. Jadi bisa hancur semua sekejap. Sekuat apapun hancur, saudara. Ya. Jadi Daud berkata begini, ya, kita jangan banggakan kekayaan kita. Karena semua Tuhan yang memberikan. Saya bacakan, saya tidak tulis ya. Mazmur 75:5-8. Aku berkata kepada pembual-pembual seperti Nebukadnezar, ya, pembual. Jangan membual,
Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk seperti Nebukadnezar. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara bertegang leher. Ini kayak Nebukadnezar, menyombongkan diri. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian. Promosi is not from the west, from the east, from the south, from the north. Ya. Tetapi Allah adalah hakim yang direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Allah yang punya kuasa. Promosi datangnya dari Tuhan. Kita kaya bisa direndahkan. Kita rendah bisa dikayakan. Kita tinggi bisa direndahkan. Kita tinggi bisa direndahkan. Jadi bisa direndahkan dan bisa ditinggikan. Saudara, jadi Allah yang berkuasa. Jangan sombong membanggakan kita punya talenta yang hebat. Punya karunia yang hebat. Punya keahlian skill yang hebat. Kalau Tuhan marah, kita disentil, kita stroke. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Nggak bisa apa-apa lagi. Jadi hati-hati. Promosi datangnya dari Tuhan. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi kuasa semua ada di tangan Tuhan. Baik, cepat lagi ya. Wah ini. Bersukacita hai surga. Kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi karena Allah telah menjatuhkan hukuman di atas dia karena hak kamu. Ya. Jadi Allah menjatuhkan hukuman pembinasaan Babel yang menyiksa orang-orang kudus, yang menyiksa nabi-nabi, yang menyiksa orang rasul-rasul. Itu karena Tuhan melihat rasul-rasulnya, orang-orang kudusnya, nabi-nabi dibunuh, disiksa. Zaman abad pertama dan abad-abad sebelumnya dibunuh semua saudara. Makanya aku menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Ya, kita adalah orang-orang kudus Tuhan. Kalau kita bersuara Tuhan, orang jahatin kita, Tuhan akan menghukum orang itu karena kamu. Jadi kalau sudah dijahatin orang, disiksa orang, diserang orang, jangan membalas. Tuhan akan membalas mereka karena kamu. Kita diserang orang, jatuhkan orang, jangan membalas. Orang yang nyerang itu akan disiksa Tuhan karena kita. Ya. Dan seorang melakukan yang kuat mengangkat suatu batu kilangan, mengangkat sebuah batu besar, sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Malaikat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, dilemparkanlah kepada Babel dalam laut dan hilang Babel saudara. Apa batu kilangan? Batu kilangan adalah batu yang besar untuk menggiling gandum padi, ya, giling biji-bijian, giling, dia muter, dia berjalan. Ini batu kilangan. Ada dua, bagian bawah, bagian atas. Kita kasih ini saja dilempar ke laut, tenggelam. Ya. Jadi inilah yang dihukum Babel. Apa arti batu kilangan? Ini malaikatnya melemparkan batu kilangan, melemparkan Babel ke bawah, dan dia tenggelam. Ya. Kata Yesus demikian. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celaka dunia yang segala penyesatannya, memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Zaman ini zaman banyak penyesatan. Babel adalah identik dengan penyesatan. Nabi palsu, antikristus. Akhir zaman adalah Babel. Akhir zaman kota-kota menjadi Babel-Babel. Banyak orang yang cinta harta, cinta uang, saling membunuh, saling merampok, saling menyakiti orang lain. Dan orang yang tidak mementingkan Tuhan lebih dari segalanya. Itu menjadi Babel. Penyesatan ada di mana-mana. Hati-hati akan penyesatan. Dan memang harus ada, tapi celakalah orang yang menyesatkannya. Akan ditaruh batu kilangan di leher, langsung sut ke bawah. Saya ingat waktu mancing saudara. Waktu mancing kan ada umpan kan, kail kasih umpan kan. Itu kalau kita lempar ke air, nggak tenggelam. Kasih apa? Bandul besi. Ya, berat kan? Kalau besinya kecil, kena ombak deras dia kemana-mana. Maka kalau laut tengah, gede bandulnya. Besinya berarti yang gede, lempar langsung sut ke bawah. Ini batu kilangan sama juga. Kalau kita menyesatkan hidup seperti orang-orang Babel, ya, cinta uang segalanya saudara, dan tidak beribadah, tidak mengandalkan Tuhan, tapi dengan manusia kita akan seolah-olah kita akan dilemparkan ke laut, dihancurkan dan kita tidak ditemukan lagi saudara. Ya, sakit lagi. Wih ini terakhir nih 24 ya. Wah pada cerah bacanya semuanya.
Saya tahu semua di sini cinta Tuhan. Bilang, Pak, kok terlalu cepat banyak Pak ya? Kurang lama Pak. Dindir kali. Dan suara pemain-pemain kecapi, dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling, dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu dan Babel. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Ya. Dan cahaya lampu tidak akan tersinar lagi. Ini saya bahas satu-satu dulu. Ya. Jadi penyanyi, pemain kecapi, ya, kayak si Pak Jethro, Felix itu gak ada lagi. Loh, ini kan ngomong pemain-pemain kecapi, pemain musik kan. Penyanyi, ya, kayak mungkin nanti WL, singer penyanyi itu. Tidak akan kedengaran lagi, tapi adalah saat kita akan nyanyi itu Tuhan ya. Lain mah dunia, ya tetap ada di surga kita nanti. Benar, kalau kita akan nyanyi Tuhan. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak ditemukan lagi. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi. Ini saudara, musik bisa untuk memuji Tuhan dan bisa untuk menghujat Tuhan. Ya, di zaman modern ini, di kota-kota besar, kota-kota Babel ini saudara, musik banyak sekali ditemukan di mana-mana saudara. Ya kan? Jadi musik bisa memuliakan Tuhan dan bisa dipakai untuk menghujat Tuhan. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan musik kita. Kita punya keahlian musik, punya keahlian nyanyi, ya, harus memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita musik kita dipakai untuk memuja setan. Kita contoh, ini metal. Musiknya begini, tampangnya aja kayak setan kan, pakai make up setan, kakinya ada gigi-giginya. Ini dia punya keahlian musik. Dia nyanyi, ya singernya hebat, ya kan, dia terkenal, pakai rock, band rock kan. Itu adalah pemujaan setan. Kita kalau ke disco-disco, kita kalau ke pub-pub, ke resto yang mahal-mahal, itu ada hal demikian. Kita menjauh saudara. Perhatikan musiknya, perhatikan kata-katanya. Itu benar-benar bisa menyesatkan kita. Nanti bakalan ke depannya akan banyak disko-disko, semuanya ada semua saudara. Dan itu dari dulu sudah ada, tapi sekarang gencar lagi, musik akan disisipin oleh antikris. Illuminati. Dia mengarang lagu-lagu yang ada pemujaan dewa-dewa dan antikris saudara. Hati-hati. Lebih baik kita punya keahlian musik, nyanyi, gunakanlah untuk Tuhan. Yesus. Wah, ini beda kan? Ini rock. Ini kayak untuk yang tidak berkenan. Banyak mungkin ada kata-kata yang tidak baik, kata-kata memuja Tuhan, kata-kata yang memuja setan. Kita nggak tahu. Tapi pakailah seperti ini. Musik kita adalah musik untuk Tuhan. Jadi yang musiknya untuk Tuhan pasti tetap ada, ya kan? Tetap ada. Jadi nggak musnah, saudara. Kita semua nggak musnah nih. Felix ya kan nggak musnah lah. Ya. Pak Jethro nggak musnah. Ya. Sama Anthony juga nggak musnah. Nanti akan bermain musik di surga, ya kan? Tapi kalau musiknya untuk rock begini, sudah pasti dimusnahkan. Maka hati-hati anak-anak muda, hindarilah musik-musik rock, hindarilah musik-musik yang tidak memuliakan Tuhan. Metal-metal itu, aduh. Jangan saudara ya, hati-hati. Ya. Nanti kita tertimpa malapetaka. Gunakanlah musik memuji Tuhan. Seperti Daud, dia pakai kecapi memuji Tuhan. Daud memuji Tuhan, roh jahat Saul pergi. Ya. Jadi kita harus kalau musik untuk Tuhan akan ada kuasanya, ya saudara. Jadi kita lihat nih ayat 23, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi. Tidak ada sukacita pernikahan, nggak ada lagi. Nggak ada pesta-pesta untuk perkawinan, nggak ada lagi saudara. Dan karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-besar di bumi, oleh sihirmu semua bangsa disesatkan. Jadi saudara, ini berbicara pedagang-pedagang dan pembesar-besar oleh sihirmu. Sihirmu ini bukan guna-guna, bukan roh jahat, bukan. Saya cek bahasa aslinya, lihat nih. Perhatikan saudara. Bahasa aslinya sihir adalah parmake. Parmake berkata medication, farmasi. Dari parmake ini muncullah kata medikasi, ya. Farmasi, ya. Jadi dari parmake keluar farmasi. That's only by extension. Magic, ya kan, bisa juga ilmu hitam, bisa sihir, bisa sorcery, sihir, witchcraft, sihir, ilmu sihir. Tapi kata aslinya adalah parmake, ini adalah untuk farmasi. Dan ini mungkin berkata tentang pedagang-pedagang drug, narkoba. Ia terpengaruh oleh sihirmu,
bangsa. Sihir oleh drugmu, narkobamu. Dan itu Tuhan, karena kalau orang udah narkoba, goyang-goyang begitu, mudah disesatkan, mudah berbuat dosa. Jadi iblis memakai narkoba, memakai sihir, memakai farmasi, drug, ya kan? Mungkin apa namanya drug tuh, inek, apalagi sabu, apalagi itu. Pak yang pakai dulu siapa? Jadi bisa apal, saya nggak apal kan? Jadi bisa begitu saudara, mudah disesatkan, mudah berbuat dosa, mudah berzina dengan teman-temannya sendiri. Karena parmake tadi saudara, iblis memakai parmake, memakai musik, memakai uang, memakai emas, memakai perdagangan, jabatan, memakai semua yang ada di dunia ini untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Disihir sama iblis kita, digunakan diperdaya. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus. Dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Jadi saudara, inilah kisah tentang Babel. Ya. Banyak kejahatan-kejahatan, penyesatan, ya, antikris, ya, kekayaan, ya, egois, cinta uang, itu Babel semua. Kita periksa diri kita sendiri. Mungkin tim musik, siap tim musik. Kita cek diri kita. Apakah kita ada roh Babel di hati kita? Ini Babel bicara tentang Babel zaman sekarang. Babel zaman now. Akhir zaman ini saudara. Babel modern. Kota-kota besar. Etnik-etnik. Suku-suku kita semua. Jemaat Tuhan. Mari kita cek. Apakah masih ada Babel-Babel dalam hati kita. Kita bertobat saudara. Hati-hati. Kita nggak tahu. Tadi saya katakan. Kita nggak tahu. Ini perang sudah di ambang pintu. Perang besar. Bukan antara dua negara. Tapi perang akan terjadi besar-besaran. Kita jangan terlambat. Jangan sampai kita nanti tertinggal saudara. Kita harus berdoa bagi keluarga kita. Juga berdoa bagi gereja kita. Berdoa bagi bangsa kita. Supaya bangsa kita tidak menjadi negara Babel. Negara kita tidak menjadi negara yang seperti Babel. Banyak kejahatan, penyesatan, berhala. Ya kan? Banyak orang-orang jahat. Kita doakan negara kita. Karena kita tinggal di Indonesia. Doakan Indonesia. Doakan gereja kita. Sebab Bapak pulihkan gereja kita. Pulihkan bangsa kita. Pulihkan keluarga kita saudara. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu. Jadi ini penting sekali. Jatuhnya Babel. Kita belajar hari ini. Supaya kita bisa berjaga-jaga. Apakah ada Babel di hatiku? Apakah selama ini aku cinta uang, cinta pekerjaan, cinta keluarga, cinta hobi melebihi Tuhan, melebihi ibadah? Apakah aku selama ini egois, semua yang aku nikmati untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi menjadi batu sandungan. Cek hati kita, apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Dan kita bertobat, berdoa juga untuk bangsa kita.